Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kathleen Brea Salsabila dengan NIM 120207035. Saya di sini akan mempraktekkan contoh dari khutbah Jumat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuhha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang bersyukur, namun itu sangat sedikit dari hamba-hambanya. Allah taala berfirman, wa qalilun minal ibadiya syukur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Quran surah As-Saba ayat 13. Allah juga memuji Nabi Nuh karena ia termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk memberikan tambahan kepada orang-orang yang bersyukur. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Mensyukuri nikmat Allah membutuhkan kekuatan iman, karena sesungguhnya nikmat-nikmat tersebut seringkali melalaikan. Banyak orang yang diberikan oleh Allah nikmat bukan semakin dekat kepada Allah, namun malah semakin menjauh dari Allah. Semakin banyak nikmat, semakin banyak harta yang Allah berikan kepada seorang hamba, bukan menjadikan dia semakin dekat dan bertakarub kepada Allah, akan tetapi semakin menjadikan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersombong karena ia merasa memiliki harta yang banyak, ujub dengan kekayaan dan hartanya, dengan pakaian yang mewah, seperti si Qarun yang ia bawa kepada kaumnya dengan perhiasan, dan ia merasa sombong dengannya. Ia menganggap bahwasanya kekayaan itu semua hasil jerih payahnya, tanpa sama sekali menisbatkan kepada Allah pemberi nikmat tersebut. Oleh karena itulah, betapa banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut seringkali membuat kita lupa kepada Allah. Cobalah kita renungkan dalam kehidupan kita. Allah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak, berupa nikmat pakaian, makanan, tempat tinggal, kendaraan, terutama nikmat ketika kita bisa berhubungan dengan manusia berupa handphone. Demikian pula alat-alat komunikasi yang lainnya. Semua itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi entah kenapa kemudian di antara kita lebih disibukkan dengan WhatsApp, Facebook, lebih disibukkan dengan alat-alat tersebut daripada berzikir kepada Allah, lebih disibukkan dari membaca Al-Quran, lebih disibukkan daripada berzikir kepada Allah. Bahkan ia lebih banyak membaca WhatsApp daripada ia membaca Al-Quran, daripada ia membaca kitab-kitab para ulama. Bukankah itu semua adalah nikmat Allah? Bukankah itu sesuatu yang harus disyukuri? Sedangkan syukur itu kita gunakan untuk menaati Allah SWT, bukan untuk kufur kepada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya syukur itu merupakan rukun. Rukun yang pertama, mengakui dengan hati kita bahwasanya nikmat itu adalah dari Allah SWT. Tidak seperti sebagaimana orang yang sombong yang menganggap bahwa nikmat itu hasil daripada jerih payahnya, kecerdasannya, keterampilannya, karena kemampuannya dalam berbisnis sehingga tidak ia menisbatkan kepada Allah SWT. Maka seorang yang mengakui bahwasanya nikmat itu semua dari Allah dan semua itu diberi oleh Allah, maka ia termasuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kedua, ia mengucap dengan lisannya puji dan syukur kepada Allah, karena sesungguhnya ia tahu dan yakin bahwasanya yang memberikan kenikmatan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan atasannya, bukan pula siapa-siapa. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa pemberi rezeki hanyalah Allah. Maka ia memuji Allah. Ia puji Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Adapun rukun yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, yaitu menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mentaati Allah. Kita gunakan HP kita untuk mentaati Allah. Kita gunakan kendaraan kita untuk mentaati Allah. Bahkan panca indera kita,
merupakan nikmat yang besar, kita gunakan. Maka kita untuk melihat apa yang Allah ridhoi, kita gunakan telinga kita, hati kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Kita gunakan akal yang berikan untuk pemahaman ayat-ayat Al-Quran. Siapa yang menggunakan seluruh kenikmatan tersebut, saudaraku, sesungguhnya ketika ia gunakan dalam kebaikan dan ketaatan, ketika ia gunakan dalam perkara yang diridhai oleh Allah, maka sungguh ia telah mensyukuri nikmat Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, dahulu salafus sahih dengan diberikan banyak kenikmatan, mereka menjadi ketakutan. Mereka takut sekali. Semua kenikmatan yang diberikan kepada mereka akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut dengan jawaban apa yang harus mereka lakukan. Maka dari itu, salafus soleh ketika mereka diberikan oleh kenikmatan oleh Allah, segera mereka infakkan, segera mereka gunakan untuk ketaatan. Bahkan semakin mereka mencintai suatu harta, semakin mereka akan menginfakannya. Hal ini karena mereka ingin mendapatkan keutamaan yang besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta yunfiqu mimma tuhibbun. Artinya, kalian tidak akan sampai kepada kebajikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Quran Surah Al-Imran ayat 92. Subhanallah. Demikianlah salafus soleh. Sementara kita gembira dan senang ketika kita mendapatkan kenikmatan dunia belaka. Lalu setelah itu kita lupa untuk mensyukurinya. Sementara salafus soleh ketika diberikan kenikmatan dunia, mereka sungguh malah ketakutan. Takut itu menjadi azab pada hari kiamat tentunya. Maka dari itulah, saudaraku sekalian, setiap kita wajib merenungi tentang harta, karunia, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sudah untuk apa kita lakukan? Sebelum di hari kiamat Allah tanya kepada kita, tanyakanlah di dunia ini kepada diri kita sendiri. Aku lupa hada wa astagfirullah li walikum. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimakumullah, orang yang bersyukur tak akan tertipu dengan banyaknya amal. Banyak di antara kita ketika merasa telah banyak beramal, kita merasa sudah menjadi orang yang paling bersyukur. Sementara kita melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya diberikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa dalam perkara dunia maupun agama, terutama urusan akhiratnya. Ini dia Rasulullah. Semalam suntuk beliau sholat dan beliau berpanjang sholatnya sampai-sampai kakinya bengkak. Kemudian ditanya oleh istrinya, kenapa engkau lakukan itu ya Rasulullah? Sementara Allah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka Rasulullah bersabda, ya Aisyah, apal aku dan syakura. Wahai Aisyah, bukanlah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, Rasulullah tidak tertipu dengan janji Allah kepadanya, berupa telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Bahkan Rasulullah tidak tertipu dengan janji surga Allah untuknya. Justru semua itu menjadikan beliau semakin dekat kepada Allah. Lihatlah para sahabat yang telah dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, semua di surga. Apakah mereka tertipu dengan janji-janji itu semua? Ataukah mereka semakin bertakwa kepada Allah sebagai rasa syukur kepada Allah SWT? Maka orang yang bersyukur tak akan tertipu dengan banyaknya amal, karena ia tidak tahu berapa amal yang akan diterima di sisi Allah. Dia tidak tahu dan bahkan khawatir kalau ternyata Allah jadikan hatinya berpaling dari amal soleh. Ia dipalingkan karena cintanya kepada dunia, karena ternyata harapannya kepada dunia. Nauzubillahi min dzalik. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا من التوابين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر
Demikian, mengenai praktik khutbah Jumat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.